Ciri-ciri Mahdi palsu, mereka melakukan cocok logi. Satu. Yang kedua, stres. Orang stres banyak ngaku Imam Mahdi, Pak. Jadi kejadian pandemi ini banyak bikin orang stres. Tiba-tiba dia dengar ini orang stres nonton YouTube. Ketemulah di situ ustadz ngomong ciri-ciri Imam Mahdi, ciri-ciri fisik Mahdi. Itu yang saya ceritakan tadi. Ciri-ciri fisik Mahdi: jidat lebar, hidung mancung. Ini samping saya panggilannya mancung, hidungnya mancung dari samping, Pak. Dari depan kalah, Pak. Mancungan Bapak ya. Kalau begitu sudah banyak Imam Mahdi dari dulu. Bapak ini Imam Mahdi juga kayaknya. Hidungnya mancung, jidatnya lebar sebelah ya. Ada lagi yang mengartikan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku. Tuh, gagal paham. Isim bahasa Arab bukan nama KTP. Karena dulu tidak ada KTP di zaman Rasulullah. Maka isim ini kembali ke kitab Imam Al-Bajuri, Lisanul Arab, kitab-kitab syarah-syarah. Apa kata Imam Bajuri tentang isim? Al-ismu huwal alamu wal wasamu wal ulum. Isim itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian derajat atau ilmu. Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi. Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW ke arasnya. Nanti sama, sebelum ketemu Dajjal, Al-Mahdi sekitar 3 tahun. Ini bukan cocok logi, emang pas, kan ngikutin isim. 3 tahun sebelum itu beliau diangkat oleh Allah, diislah, diganti fisiknya dibenerin lagi, sakit-sakitan jadi nggak sakit. Rasulullah Mi'raj pakai ruh dan jasad, benar. Ism derajatnya sama dengan derajat Nabi, kurang dikit karena dia bukan Nabi, cuma wali, berarti di bawah Nabi. Maka ruh dan jasadnya juga diangkat. Jadi islahnya wali bernama Al-Mahdi itu Mi'raj. Islahnya Nabi Isa ketika meminta bertemu Allah pingsan, itu islah Nabi Isa. Islahnya Nabi Yunus ketika dilempar masuk ikan dan dia zikir 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islahnya Nabi Adam ketika turun di muka bumi dan dia sujud 40 hari, yang dibaca cuma satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Islahnya Nabi Muhammad naik ke aras, Allah turunkan surat Al-Fatihah, maka turun menjadi rukun salat. Islahnya Al-Mahdi wallahu a'lam, kita belum dikabarkan. Saya cuma berdoa semoga kita termasuk barisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri palsu berarti bercocok logi, mending cocok tanam. Ini cocok tanam ada 2, ada di ladang, ada di rumah. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini cocok logi. Itu yang palsu, Pak. Orang stres ngaku-ngaku cuma karena urusan fisik. Lalu ilmunya tebak-tebak logi. Ilmu baru tuh. Tebak-tebak. Tahu tebak-tebak? Tebak-tebak logi. Nanti akan ada masa pengikut Al-Mahdi ragu tentang kemahdian imamnya. Persis seperti kejadian Nabi Muhammad ketika sampai di Hudaybiyah, 15 kilo lagi masuk ke Mekah, tiba-tiba di-cut oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah, mundur. Dan Umar mewakili suara orang yang ragu. Apa kata Umar? Ar-rasulun anta, ente betul rasulnya. Ahakun dinuna, agama kita benar gak?
Karena Umar berpikir, jika benar ini agama, pasti kita menang. Jadi rumus Sayyidina Umar, benar menang. Ini rumus siapa? Tapi ternyata kalau nubuwah nggak begitu. Itu pemikiran Sayyidina Umar sebelum beliau tobat. Setelah tobat beliau nggak ngomong gitu lagi. Kalau nubuwah suka-suka Allah, benar bisa menang, bisa tidak. Yang penting ujungnya sukses. Tapi di perjalanannya bisa jadi kalah dulu. Nanti ada masa Pak, itu terjadi. Imam Mahdi sudah diislah, sudah diperbaiki oleh Allah, sudah nyata pada dia Imam Mahdi. Terus tiba-tiba dia ngalah. Imam Mahdi ngalah kan lucu. Imam Mahdi kan saktinya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngalah dari kafir Quraisy. Ini kan lucu. Jumlah yang datang lebih banyak daripada yang menghadang. Umat Islam waktu tahun ke-6 Hijriah lebih banyak daripada yang menghadang. Tapi Nabi mundur. Kenapa Nabi mundur? Karena yang menghadang omnya, ponakannya, saudaranya. Ya. Kalau itu dibunuh semua, janda semua tante-tantenya. Ini ilmu Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir sama Nabi Muhammad tinggian mana? Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Khidir, ketika Nabi Muhammad muncul, Nabi ngomong, anta minal abdal, kamu baru abdal, akulah pimpinannya. Makanya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, Khidir itu kalau benar hidup zaman Nabi, maka dia sahabat Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi, statusnya sekarang bukan lagi nabi, statusnya wali, gurunya para wali, master of awliya, kiainya para wali. Kalau kita kan udah bangga kiainya santri, bahkan beberapa belagu amat, saya kiainya para kiai. Tunggu dulu, Nabi Khidir kiainya para wali. Malu Pak kita kalau cerita begini, karena kita ini sudah terlalu banyak berbicara yang di luar batas keilmuan kita.